penjelasan materi metode Simple Adaptive Way. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari anggota kelompok 5, yaitu Serina Sarah Patricia Tomoka dengan NIM 2204105 dan Sweet Story Josephat Regar dengan NIM 2204171. Pengertian metode Simple Additive Weighting merupakan salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Metode ini digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Kemudian cara kerja. 1. Identifikasi alternatif. Menentukan semua opsi atau pilihan yang akan dievaluasi. 2. Penentuan kriteria. Mendefinisikan kriteria yang akan digunakan sebagai dasar penilaian. 3. Pemberian bobot. Menetapkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria. Cara kerja yang keempat, normalisasi matriks keputusan. X. Normalisasi dapat dilakukan dengan rumus berikut. Untuk kriteria keuntungan atau benefit, dengan rumus RIJ sama dengan XIJ per max XIJ. RIJ merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi. XIJ merupakan nilai kriteria per nilai terbesar dari setiap kriteria atau max XIJ. Untuk kriteria biaya atau cost, dengan rumus RIJ sama dengan min XIJ per XIJ. RIJ merupakan nilai rating kinerja ternormalisasi, min XIJ merupakan nilai terkecil dari setiap kriteria, dan XIJ merupakan nilai kriteria. Untuk kriteria keuntungan atau benefit yang termasuk di dalamnya adalah C1, C2, dan C5. Untuk kriteria biaya atau cost yang termasuk di dalamnya adalah C3 dan C4. Cara kerja yang kelima yaitu menghitung nilai preferensi VI atau perankingan tabel dengan rumus berikut. VI sama dengan sigma N sampai J sama dengan 1, WJ RIJ. VI sama dengan hasil akhir pada alternatif, WJ merupakan bobot yang telah ditentukan, RIJ merupakan normalisasi matriks. Kelebihan dari metode SAW ini antara lain 1. Penilaian lebih akurat karena mempertimbangkan bobot setiap kriteria. 2. Memungkinkan pemilihan alternatif terbaik melalui proses perankingan yang memungkinkan untuk mengurutkan alternatif dari yang terbaik hingga yang terburuk. 3. SAW memungkinkan evaluasi multi kriteria yang akurat dan relevan. Kekurangan dari metode SAW ini antara lain 1. Hanya dapat digunakan pada pembobotan lokal saja. 2. Tidak memperhitungkan interaksi antar kriteria. SAW menganggap setiap kriteria berdiri sendiri-sendiri. 3. Perubahan kecil dalam skala penilaian bisa menyebabkan perubahan besar dalam hasil akhir. Di sini kami dari kelompok 5 mencoba membuat soal terbaru, yaitu di sini sebuah perusahaan ingin membuka kafe baru di lokasi yang strategis. Ada 5 lokasi yang sedang dipertimbangkan, yaitu A1 Politeknik, A2 Bahu, A3 Tumohon, A4 Tondano, A5 Malalayang. Untuk menentukan lokasi terbaik, perusahaan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut. C1 kepadatan penduduk, C2 aksesibilitas transportasi, C3 biaya sewa, C4 tingkat persaingan, dan C5 fasilitas pendukung. Kemudian ada data untuk setiap kriteria di setiap alternatif. Untuk alternatif A1 kriterianya C1 85, C2 70, C3 30, C4 20, C5 80. Alternatif A2 kriteria C1 75, C2 80, C3 40, C4 30, C5 60. Alternatif A3 kriteria C1 65, C2 60, C3 25, C4 25, C5 70.
Alternatif A4, kriteria C1 90, C2 75, C3 35, C4 15, C5 85. Untuk yang terakhir yaitu alternatif A5, kriteria C1 80, C2 65, C3 28, C4 18, C5 75. Untuk penyelesaian, 1. Tentukan bobot untuk setiap kriteria. W, C1 0,3 untuk kepadatan penduduk. C2 0,25 untuk aksesibilitas transportasi. C3 0,2 untuk biaya sewa. C4 0,1 untuk tingkat persaingan. Dan C5 0,15 untuk fasilitas pendukung. Dan bobot ini jika dijumlahkan menjadi 100%. Untuk C1 30%, C2 25%, C3 20%, C4 10%, C5 15%. Kemudian yang kedua, tentukan benefit dan cost. Untuk benefit atau nilai maksimal yaitu C1, C2, dan C5. C1 nilai maksimalnya 90, C2 80, C5 85. Untuk cost, nilai minimal dari C3 dan C4. C3 nilai minimalnya 25, C4 nilai minimalnya 15. Untuk yang ketiga adalah perhitungan normalisasi R. Untuk alternatif A1, perhitungan pada C1 untuk benefit yaitu 85/90. 85 itu merupakan nilai kriteria dari C1 pada alternatif A1. Dan untuk 90 itu merupakan nilai benefit C1 yaitu 90 dengan hasil 0,944. Untuk alternatif A1 pada bagian C2 juga sama yaitu masih perhitungan benefit yaitu 70 merupakan nilai kriteria C2 pada alternatif A1 dan 80 merupakan nilai benefit C2 yaitu 80 dengan hasil 0,875. Untuk C3 yaitu cost, di sini rumusnya adalah Rij sama dengan min Xij per Xij. Merupakan nilai terkecil dari setiap kriteria, itu nilai terkecil yang sudah kita tentukan pada benefit dan cost. Untuk C3 itu masuk di nilai terkecil atau nilai minimal. Dan nilai minimal dari C3 itu 25/30 merupakan nilai kriteria C3 pada alternatif A1 dan menghasilkan 0,833. Untuk C4 hampir mirip dengan perhitungan pada C3 itu karena di sini merupakan cost juga. Dan di sini adalah nilai minimal dari C4 yaitu 15. 15/20, 20 merupakan nilai C4, nilai kriteria C4 dari alternatif A1 dan mendapatkan hasil 0,75. Dan C5 itu benefit yang mirip dengan C1 dan C2, yaitu nilai keuntungan. Di sini 80 merupakan nilai kriteria C5 dari alternatif A1, per 85 merupakan nilai benefit atau nilai maksimal dari C5 dan menghasilkan 0,941. Untuk perhitungan pada alternatif A2, A3, A4, A5 itu hampir mirip dengan perhitungan pada alternatif A1. Dan A2 pada C1 75/90 dengan hasil 0,833. C2 pada alternatif A2 80/80 hasilnya adalah 1. C3 pada alternatif A2 25/40 sama dengan 0,625. C4 pada alternatif A2 15/20 sama dengan 0,5. C5 60/85 sama dengan 0,706. Untuk alternatif atau A3, C1 65/90 sama dengan 0,722. C2 60/80 sama dengan 0,75. A3 25/25 sama dengan 1. C4 15/25 sama dengan 0,6. C5 70/85 sama dengan 0,824. Untuk alternatif A4, C1 90/90 sama dengan 1, C2 75/80 sama dengan 0,937, C3 25/35 sama dengan 0,7
14, C4 15/15 sama dengan 1, dan C5 85/85 sama dengan 1. Untuk alternatif A5, C1 80/90 sama dengan 0,889, C2 65/80 sama dengan 0,812, C3 25/28 sama dengan 0,893, C4 15/18 sama dengan 0,833, C5 80/85 sama dengan 0,882. Kemudian untuk perangkingan tabel atau perhitungan nilai preferensi VI. Untuk alternatif A1 pada kriteria C1, ini rumusnya adalah nilai normalisasi dikali dengan nilai bobot kriteria. Nilai normalisasi R dari C1 pada alternatif 1 adalah 0,944. Itu dihasilkan dari perhitungan pada nilai normalisasi R kriteria C1 pada alternatif A1 yaitu 85/90 dengan hasil 0,944. Kemudian dikali dengan nilai bobot yaitu 0,3 menghasilkan 0,8283. Untuk perhitungan seterusnya pada C2, C3, C4, dan C5 itu sama, yaitu hasil nilai perhitungan normalisasi R dikali dengan nilai bobot kriteria. Untuk C2, bobot kriterianya adalah 0,25. Jadi nilai hasil perhitungan normalisasi R pada kriteria C2 alternatif A1 yaitu 0,875 kali 0,25 sama dengan 0,219. Untuk C3, hasil perhitungan normalisasi R pada C3 alternatif A1 yaitu dengan hasil 0,833 dikali dengan bobot kriteria itu 0,2 sama dengan 0,167. C4, bobot kriterianya adalah 0,1 dan hasil perhitungan normalisasi R-nya adalah 0,75 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,075. C5, nilai bobot kriterianya adalah 0,15. Jadi 0,941 dikali dengan 0,15 sama dengan 0,141. Untuk perhitungan A2, A3, A4, dan A5 hampir mirip dengan perhitungan pada alternatif A1, yaitu A2 mendapatkan nilai 0 hasil pada bagian C1 alternatif 2 0,25, C2 0,25, C3 0,125, C4 0,05, C5 0,105. A3 C1 0,217, C2 0,188, C3 0,2, C4 0,06, C5 0,124, A4 C1 0,3, C2 0,234, C3 0,143, C4 0,1, C5 0,15. A5 C1 0,267, C2 0,023, C3 0,179, C4 0,083, dan C5 0,132. Untuk hasil perangkingan tabel, untuk alternatif A1 hasilnya adalah 0,885. Ini didapat dari perhitungan C1 ditambah dengan hasil C2, ditambah dengan C3, C4, dan C5. Untuk C1 0,283 ditambah dengan 0,219, ditambah dengan C3 0,167, ditambah dengan C4 0,075, dan ditambah dengan C5 itu 0,141 menghasilkan untuk alternatif A1 yaitu 0,885. Untuk A2 hasilnya 0,781 dan C3 dan A3 0,789. A4 0,927 dan A5 0,864. Maka hasil dari perhitungan metode Simple Adaptive Weighting untuk lokasi strategis untuk membuka kafe adalah pada Tondano, lokasi yaitu Tondano merupakan alternatif bagian A4, yaitu dengan hasil 0,927. Untuk kesimpulannya,
Metode SAW adalah alat yang berguna untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Metode ini memberikan bobot pada setiap kriteria, kemudian menghitung nilai total untuk setiap alternatif. Alternatif dengan nilai total tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Demikian penjelasan dari kelompok 5 mengenai materi 9. Terima kasih.